Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. Para ikhwan akhwat, mari kita awali majlis pada malam hari ini dengan baca doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma wa anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu dalam pembahasan kitab Bulughul Maram kita sudah sampai pada hadis yang ke-642 tentang zakat. Pada hari ini kita akan masuk pada hadis 643, masih tentang zakat. Namun pada kesempatan ini ada beberapa hadis terkait dengan rikaz, zakat terhadap harta temuan yang terpendam, ditemukan pada tempat yang tidak ada penghuninya lagi. Kita mulai dengan hadis yang ke-643. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa fir rikaz al-khumus, muttafaqun alaih. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dengan kalimat wa fir rikaz al-khumus, di dalam masalah rikaz zakatnya adalah al-khumus, yakni 1/5 atau kata lainnya 20% ya, 20%. 1/5 itu adalah 20%. Muttafaqun alaih. Menggarisbawahi pengertian daripada rikaz ini adalah barang berupa emas ataupun perak yang tertimbun dalam tanah sebagai tirkah atau peninggalan orang-orang zaman dahulu kala. Karena sudah tidak ada lagi penduduk di atas lahan ataupun tanah tersebut, ya, mungkin sudah lama ditinggalkan, entah karena mungkin orang-orangnya pindah kampung halaman ataupun mungkin karena faktor lain, ya. Seperti zaman-zaman dahulu itu ada salah satu faktornya adalah di negeri itu telah Allah Subhanahu wa taala turunkan azab sehingga penduduk dalam satu kampung atau qaryah itu telah binasa semuanya. Maka peninggalan mereka yang tertanam dalam tanah beberapa puluh tahun kemudian ditemukan orang, nah itulah yang disebut dengan harta rikas. Nah, apabila kita menjumpai harta rikas
maka zakat dari harta rikas itu adalah al-khumus, 1/5. Kata lainnya adalah 20%. Kemudian hadis yang kedua, an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, dari Amr radhiyallahu anhu ibnu Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, fi kanzin wajadahu rajulun fi tahriba fi mahriba, dan zakat wajib dikenai atas temuan ya, simpanan yang didapati oleh seorang di satu desa atau tempat yang tidak didiami orang, itu maksudnya, yaitu mahribah tadi. In wajadtahu fi qaryatin maskunatin fa'arifhu, apabila dijumpai dalam sebuah kampung, di dalam qaryah itu maskunatin, ditinggali atau ada orang yang menghuni kampung itu, fa'arifhu, maka hendaklah dia mengumumkan bahwa dia telah menemukan, katakanlah sebongkahan emas ataupun perak atau sebentuk perhiasan emas ataupun perak, diberikan pengumuman supaya diketahui siapa pemiliknya, dan orang yang memilikinya berhak mengambil kembali barang itu, karena memang di tempat itu memang ada penduduk di tempat itu. Jadi tidak ada bicara zakat lagi, karena memang barang itu diambil kembali oleh yang punya barang tadi. Wa wajadtahu fi qaryatin ghairi maskunatin, ya, fa fihi wa fir rikaz al-khumus, dan bila dijumpai barang itu, apabila menjumpainya di dalam satu qaryah ghaira maskunatin, tidak ada orang yang tinggal di dalam qaryah atau tempat itu atau kampung itu, maka wajib bagi barang temuan tadi dikeluarkan rikaz, ya, berupa al-khumus. Jadi zakatnya adalah 1/5. Jadi ini lebih besar dari yang biasa, ya, zakat harta benda kita. Zakat harta benda pada umumnya adalah 2,5% atau 1/40. Nah, ini lebih besar, ya, 1/5, berarti 20%. Jadi hampir 10 kali lipat zakat biasa. Atau boleh jadi ini adalah setara dengan hasil panen, ya, seperti padi ataupun palawija lain, ya, yang dipanen oleh kita, buah-buahan, hasil panen. Apabila dari tada hujan, maka jelas itu adalah 10%, ya, 10%. Sedangkan yang disirami dengan mengeluarkan biaya anggaran, dengan pengairan yang mengeluarkan biaya, maka itu yaitu 5%, ya kan? Jadi setengahnya. Jadi ada yang 2,5, ada yang 5%, ada yang 10. Nah, ini 20%. Itu rikas. Hadis ini diriwayatkan oleh
Ibnu Majah bi isnadin hasan, dengan sanad-sanad yang hasan. Berarti ini hadis cukup kuat menjadi hujjah. Dari dalam bahasan pemahaman istilahnya fikih, maka ini jadi hujjah. Kesimpulan hadis tadi, kalau ditemukan di tempat yang ada penghuninya maka barang itu diumumkan, dan apabila datang pemiliknya maka diberikan, tidak boleh diambil oleh penemunya. Sedangkan manakala ditemukan di tanah yang tidak bertuan, jadi tidak ada penghuninya, maka itu termasuk yang harta rikas tadi itu, yang wajib dikeluarkan zakatnya 20% atau 1/5. Kata lainnya, rikas inilah barang yang tertimbun di dalam tanah, barang yang barang temuan istilahnya. Baik para ikhwan, akhwat rahimakumullah. Kemudian hadis yang ke-645 an Bilal ibnul Harith radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha minal ma'adin, bahwasanya Rasulullah SAW telah ambil zakat dari logam al-Qabliyati, yaitu di daerah Qabliyah. Daerah Qabliyah ini di dalam keterangannya adalah dari kota Madinah perjalanan kurang lebih ditempuh 5 hari jauhnya. Perjalanan pada zaman dahulu ya, yang belum ada menggunakan kendaraan. Jadi kurang lebih 1/3 dari perjalanan Makkah dan Madinah. Kalau Makkah dan Madinah dalam riwayat perjalanannya memerlukan waktu setengah bulan, 15 hari 15 malam. Nah ini cukup jauh. Nih, daerah yang disebut dengan Al-Qabliyah ya, yaitu daerah yang jauh dari pemukiman gitu. As-sadaqata, yakni diambil sedekahnya, diambil dipungut zakatnya, yang al-khumus tadi, 1/5 tadi para ikhwan akhwat. Hadis ini rawahu Abu Dawud, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Jadi hanya 3 hadis ini terkait dengan rikaz di dalam kitab Bulughul Maram ini. Maka selanjutnya kita akan masuki bab yang terkait dengan zakatul fitri, yaitu bab sedekah pada Idul Fitri. Jadi zakatul fitri yang biasa dikenal dengan sebutan zakat fitrah. Dalam hadisnya disebut dengan zakatul fitri. Hadis pertama yaitu hadis nomor 646. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memfardukan, yaitu pengambilan zakatul fitri. Seperti apa zakatul fitri itu? Sa'an min tamar atau sa'an min syair alal abdi wal hurri, yaitu 1 sok dari makanan yang biasa berupa tamar ya, gandum misalnya. Kemudian
syair ini dan sejenis gandum juga, hanya berbeda kalau gandum itu bulat-bulat, kalau ini agak panjang hampir seperti beras. Itu namanya syair. Alal abdi wal hurri, baik terhadap hamba sahaya maupun terhadap al-hur, artinya orang merdeka. Ya. Az-zakar wal untha, laki-laki maupun perempuan. Was-saghir wal kabir, anak-anak kecil maupun orang-orang dewasa, kecil maupun besar, ya. Muda dan tua, begitu maksudnya. Minal muslimina, dari orang-orang muslim. Wa amara biha ay yu'adda qabla khuruj an-nas ila salat, dan diperintahkan untuk mengeluarkan zakat itu qabla khurujin nas, sebelum orang-orang keluar ila salat, yakni salat Idul Fitri. Jadi batas memang ada disebutkan dari selain bahwa batas maksimum pengeluaran pembagian zakat, maksudnya setelah zakat itu dihimpun dari kaum muslimin, muslimat, anak kecil maupun orang dewasa, dan juga dari orang yang belum merdeka, yaitu hamba sahaya dan orang merdeka tadi, lalu dibagikan kepada fakir dan miskin, karena memang diperuntukkannya seperti itu zakatul fitri itu, para ikhwan dan akhwat. Jadi tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin. Jadi fungsi daripada zakatul fitri, zakat di akhir bulan Ramadan itu, yaitu fungsinya adalah dua. Yang pertama, pensuci orang-orang yang berpuasa minal lagwi war rafath, dari hal-hal yang al-lagwi, yakni ucapan, tutur kata maupun perbuatan yang keluar daripada koridor, ya, keluar daripada ketentuan syariat. Jadi ucapan-ucapan yang keliru, ya, ucapan yang salah, ya, yang sia-sia, ya, perkataan-perkataan yang sia-sia, kemudian perbuatan-perbuatan yang sia-sia, termasuk ar-rafath, yaitu antara suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Hal yang sangat terlarang adalah adanya jima, ya. Nah, ini ar-rafath ini belum sampai pada jima, belum sampai pada yang namanya hubungan antara suami istri. Nah, jadi rafath, karena perbuatan-perbuatan tadi memang tidak membatalkan, karena belum sampai pada hal yang membatalkan seperti makan minum dengan sengaja maupun adanya jima tadi itu, ataupun bersenggama tadi. Maka sebagai pensucinya adalah dengan mengeluarkan zakatul fitri. Kemudian fungsi yang kedua adalah tu'matan lil masakin, yaitu hanyalah merupakan makanan bagi orang-orang fakir miskin. Jadi dalam hal ini para ikhwan akhwat, tidak seperti zakatul mal yang pembagiannya adalah 8 asnaf, yang di situ ada selain fakir miskin, ada juga untuk amilin, kemudian ada juga untuk memerdekakan para budak hamba sahaya, juga untuk membantu orang-orang yang failit, orang-orang yang bangkrut dalam usahanya, kemudian banyak hutangnya.
Ya, kemudian juga untuk orang-orang yang berjihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah, ibnu sabil. Dan juga untuk keperluan di jalan Allah, fisabilillah dan ibnu sabil. Dan sampai kepada jumlahnya 8 asnaf itu seperti dalam surat At-Taubah itu para ikhwan dan akhwat. Jadi ada fakir, ada miskin, juga ada amil. Maka dalam hal zakatul fitri ini tidak ada amil yang diberikan haknya sebagaimana zakatul mal para ikhwan. Jadi ini hanyalah pembagian yang sifatnya ketika terkumpul kemudian diatur berapa bagian bagi mustahik, orang-orang yang berhak. Setelah sudah kita miliki jumlah mustahiknya, tinggal kita bagi secara adil. Per jiwanya berapa? Nanti ada rumah yang ada 6 jiwa, tentu tinggal kita kalikan dengan berapa bagian per jiwa. Ada rumah yang hanya 4 jiwa, kita bagikan berdasarkan bagian per jiwa mustahik. Ada sedikit yang perlu diluruskan dalam hal pembagian ini yang seringkali menjadi pemandangan umum adalah di tiap-tiap tempat dikumpulkannya zakat, maka kita lihat pemandangannya kantongnya sama semua isinya. Ya, isinya katakanlah 3 atau 4 liter satu kantong. Dibawa ke rumah A, rumah B, rumah C dan seterusnya. Itu dalam volume yang sama. Padahal untuk mencapai keadilannya adalah kita harus menghitung berapa mustahik, yaitu fakir miskin, dari harta ataupun dari makanan yang dikumpulkan dari muzaki, ya, orang-orang yang muslimin tadi itu, yang sudah disebutkan tadi itu dibagi berdasarkan total jumlah dari mustahik. Misalnya ada 500 jiwa, dibagi 500 jiwa, maka ketemu angka 1 jiwa misalkan 1 liter. Nah, dari beras misalkan yang dikumpulkan itu, maka kalau di dalam satu rumah ada 5 jiwa, maka 5 liter ya bro. Kalau hanya terdapat 3 jiwa, maka 3 liter. Kalau ada yang di atas 5, 7 sampai 9 atau 10, maka dikalikan dengan pembagian yang tadi. Nah, itulah keadilan dalam pembagian permasalahan zakatul fitri. Mudah-mudahan ini menjadi koreksi buat kita sekalian di dalam pembagian berikut. Baik para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Kemudian yang kedua hadisnya yaitu nomor 647. Wali ibn Adi wa Daraqutni bi isnadin dhaif. Dan tambahan hadis ini dari Ibnu Adi dan Daraqutni dengan isnad yang lemah ya. Bahwa di sini disebutkan aqsuhum anit tawafi fi hadzal yaumi, yang artinya bahwa bebaskan mereka atau selamatkanlah mereka orang-orang miskin itu fi hadzal yaumi, di hari itu, di hari Idul Fitri itu. Bebaskan mereka dari apa? Anit tawafi, yakni dari tawaf ya. Maksud tawaf ini adalah bukan mengelilingi Baitullah ya, tapi berkeliling ya, untuk mencari nafkah dengan meminta-minta. Itu maksud dalam kalimat bebaskan mereka dari tawaf tadi. Namun dalam tinjauan ahli hadis ini, bahwa hadis ini statusnya
secara isnad ya, dengan sanad-sanadnya ada kedhaifan. Jadi maksudnya ini benar secara matan ya. Jadi makanan dari fakir miskin itu korelasinya untuk apa? Membebaskan mereka dari minta-minta, dari berjalan berkeliling kampung untuk mendapatkan ya seliter ataupun 2 liter makanan pokok, beras ataupun gandum, begitu maksudnya para ikhwan akhwat rahimakumullah. Namun karena ini dinyatakan sebagai kalimatnya yaitu bi isnadin dhaif, ya maka kita akui bahwasanya memang dari segi sanad hadis ini sanadnya dhaif. Tapi matannya terkait erat dengan penyelamatan harkat dan martabat fakir miskin, karena memang tujuan dikumpulkannya zakatul fitri dari para wajib zakat atau disebut juga dengan istilah muzaki, maka tepat gunanya adalah diberikan kepada tu'matan lil masakin, menjadi makanan bagi orang-orang miskin. Maka ini terangkat korelasi hubungan antara tujuan pembagian zakat dengan kalimat yang mengangkat derajat mereka dari meminta-minta supaya dia merdeka pada hari Idul Fitri itu para ikhwan. Kemudian hadis yang ke 648 an Abi Sa'idin Al-Khudri qala, dari Abi Sa'id Al-Khudri ia berkata, kunna nu'addiha fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'amin. Adalah kami pada masa hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami biasa ya, mengeluarkan yaitu berupa sa'an min ta'amin. Jadi 1 sa' daripada makanan ya. Yang dimaksud makanan di sini adalah makanan yang biasa dimakan oleh orang-orang ahlul Arabi pada saat itu dari gandum. Dari gandum bahannya ya, bisa dibikin roti ya seperti sekarang ini, atau bisa seperti yang lazim kita lihat ya bagi kehidupan orang-orang Arab. Ausaan min tamar, ataupun 1 sa' dari tamar, yaitu kurma. Tamar itu adalah kurma. Ausaan min syair, ataupun 1 sa' dari syair, yaitu tadi yang serupa dengan gandum yang biasa diolah, yang agak panjang bentuknya, tidak seperti gandum itu biasa yang bulat bentuknya ya. Jadi ini syair ini menyerupai seperti beras ya, tapi butiran-butirannya agak berwarna kecoklatan ya, coklat seperti itu. Yang kami tahu seperti itu ya. Kalau beras kan cenderung warnanya seperti yang lazim kita lihat. Baik para ikhwan akhwat rahimakumullah, ausaan min zabib, ataupun 1 sa' daripada zabib, yakni anggur yang dikeringkan itu biasa disebut dengan zabib ya. Zabib, anggur yang kering, semuanya dihitung 1 sa'. Muttafaqun alaih. Hadis ini derajatnya muttafaqun alaih. Sepakat atas kesahihan hadis ini adalah oleh asy-syaikhan, yaitu 2 syekh hadis, yakni Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bukhari dan Muslim. Maka biasa di dalam sebutannya apabila disahihkan oleh keduanya ini
dengan lafaz muttafaqun alaih. Sedikit mengulangi para ikhwan dan akhwat bahwa so itu adalah kalau ibarat kita ini satu gantang, satu ukuran yang sudah biasa. Seperti kalau kita membawa zakatul fitri ke masjid atau mushola, dikumpulkan berapa? 3,5 liter beras misal, makanan pokok. Kalau yang makanan pokoknya jagung, ya jagung. Seperti makanan yang biasa. Kita makanan pokoknya lazimnya adalah beras, maka beras itulah yang kita bawa. Dan diusahakan afdalnya adalah memberikan yang terbaik, seminimal yang biasa kita makan. Syukur kalau lebih. Kalau misalnya kita biasa makan dari beras yang harganya 12.000, sekarang mungkin sudah naik ya beras itu, sudah jadi 14 mungkin. Nah, kita membelikan ya di pasar harga yang 14.000, yang sekarang mungkin sudah 16.000. Nah, seperti itu. Itu kita tidak menyoroti kebijakan kenapa naik harga beras ini, tidak. Nah, bukan itu maksudnya. Tapi ini hanya perbandingan saja. Yang jelas kita dengar ada kenaikan harga-harga. Baik para ikhwan akhwat rahimakumullah. Jadi satu sok itu adalah 4 mud. Satu mud itu secidukan 2 telapak tangan. Itu satu mud. Jadi kalau satu cidukan tangan orang-orang zaman dulu 1400 lebih tahun yang lalu tentu lebih besar ya. Maka secara pemahaman fikih maka ditetapkan satu sok itu 4 mud dengan ukuran kurang lebih adalah 3,5 liter, seperti itu. Nah, kemudian hadis berikutnya, wa fi riwayatin awsa'an min aqid, atau dalam satu riwayat sa'an min aqid, bisa juga satu sa' dari aqid. Keterangan aqid ini adalah susu yang dikeringkan, jadi sudah menjadi sudah beku paling tidak ya. Susu apa istilahnya kalau sekarang? Jadi susu sudah menjadi kental begitu ya. Dan juga dalam bentuk kalau memang sampai pada mengering ya. Nah, kalau sekarang memang proses pengeringannya di perusahaan-perusahaan berbeda dengan cara dijemur seperti kita. Mungkin caranya lebih canggih ya. Mungkin disemprotkan dalam ruangan yang sangat panas ya, kemudian berterbangan itu molekul-molekul air, langsung dia kering ya. Kalau dulu masih sifatnya susu tadi itu disimpan kemudian menjadi mengental. Nah, itu boleh dikeluarkan zakat dari yang kita punya, seperti yang disebutkan di sini aqid. Ya. Jadi itu qala Abu Sa'id, amma ana fala azalu ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Sa'id, adapun saya tetap mengeluarkannya sebagaimana saya pernah keluarkannya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak berubah beliau, walaupun Abu Sa'id ini hidup pada zaman bersama sahabat sepeninggal Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam tetap kontinu beliau mengeluarkannya, baik itu dalam bentuk misalkannya dia keluarkan waktu hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa gandum, dia gandum terus, ya kan, gitu. Dan jumlahnya, volumenya itu tetap sama, gitu. Maksud daripada tetap mengeluarkannya sebagaimana yang pernah dikeluarkan pada masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Kemudian yang terakhir hadis 648. Wali Abi Dawud la ukhriju abadan illa sa'an. Dari bagi Abi Daud, ia berkata, yaitu Abu Daud berkata, la ukhriju abadan illa sa'an. Saya tidak akan mengeluarkan selamanya kecuali 1 sa'. Jadi seperti itu. Jadi artinya tak lebih tak kurang dari 1 sa' itu. Artinya untuk menjadi patokan secara hukmi bahwa 1 sa' itu adalah merupakan ibaratnya standar yang sudah baku. Ya kalau misalnya 10 jiwa di rumah ya cukup ini juga. Ya terasa 3,5 liter sekarang kalau 10 jiwa 35 liter. Ya, hampir setengah karung goni besar itu. Ya kan gitu, hampir 50 liter. Nah, seperti itu. Kurang nggak boleh. Kita usahakan pas sesuai dengan standar minimum tadi itu. Kalau lebih, insya Allah tidak apa-apa, ya kan? Jadi demikianlah para ikhwan, batas akhir yang kita bahas pada malam hari ini adalah hadis yang ke-648. Mari kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.